Di ujung jalan yang sepi di pusat kota kecil Greenwood, berdiri sebuah bangunan tua yang masih mengandung pesona zaman dulu. Bioskop Harmony. Bangunan 2 lantai dengan pintu masuk berwarna merah tua dan lampu neon yang bersinar di malam hari, menyimpan sejuta kenangan dan kisah yang telah berlangsung sepanjang tahun. Bagi penduduk setempat, Bioskop Harmony adalah jendela ke masa lalu. Tempat mereka berbagi tawa, tangis, dan cinta di dalam bayangan yang bermain di layar perak. Dalam senja yang memudar, Clara, seorang seniman muda yang selalu mencari inspirasi di setiap sudut kehidupan, berjalan menuju Bioskop Harmony. Di seberang langit senja, cahaya lampu kota mulai menyala satu persatu. Clara melangkah ke dalam bioskop dengan perasaan antusias diikuti oleh senyum kecil yang tercantum di wajahnya. Di dalam, Bioskop Harmony dipenuhi dengan kehangatan dan bau popcorn yang menggoda. Clara membeli tiket dan menuju ke studio yang akan menampilkannya malam ini. Di pintu masuk, petugas tiket senang melihat wajahnya yang akrab. "Salam Clara, menonton film apa malam ini?" tanya petugas tiket dengan ramah. Clara tertawa, apapun yang sedang diputar selalu menjadi pengalaman yang menyenangkan di sini. Di dalam studio, Clara memilih kursi di tengah-tengah barisan. Dia mengamati sekelilingnya sambil menikmati suasana yang tenang. Saat lampu bioskop mulai redup, layar besar di depannya terangkat, mengungkapkan dunia magis yang hanya dapat diakses melalui pintu masuk Bioskop Harmony. Namun, malam itu berbeda. Di kursi sebelahnya ada seorang pria yang tampak asing. Dia memiliki tatapan dalam yang menggoda rasa ingin tahu Clara. Mereka bertukar senyuman kecil dan pria itu menyapa. "Hai, nama saya Alex." "Clara," jawab Clara sambil tersenyum. "Sudah lama saya tidak melihat wajah baru di sini." Alex tertawa. "Saya baru saja pindah ke kota ini. Bioskop ini adalah salah satu tempat pertama yang saya kunjungi." Clara mengangguk, senang bertemu seseorang yang juga menghargai pesona Bioskop Harmony. Mereka menjadi terlibat dalam percakapan ringan tentang film-film favorit mereka. Dan waktu pun berlalu begitu cepat. Namun, selama film berlangsung, Clara merasa ada sesuatu yang aneh. Ada suara-suara bisikan di sekitarnya, seolah-olah ada orang yang mencoba berbicara padanya. Dia berusaha mengabaikannya dan fokus pada film, tetapi kehadiran Alex terus menggoda pikirannya. Setelah film berakhir, Clara berusaha untuk berbicara dengan Alex lagi, tetapi pria itu sudah lenyap. Dia meninggalkan bioskop dengan rasa penasaran yang menggelayut di hatinya. Saat di jalan, Clara mendengar ada suara yang memanggil namanya. Clara berbalik dan tidak menemukan siapa-siapa. Clara melanjutkan perjalanannya dan melihat ada seorang anak kecil berbaju merah di seberang jalan sedang membawa lollipop. Ketika Clara menghampirinya, anak kecil itu menghilang seketika dari pandangannya, membuat Clara merinding dan berlari ke stasiun untuk menunggu kereta. Ketika kereta datang, Clara masuk ke dalam dan duduk di kursi sebelah pintu. Kereta itu hanya ada 10 orang saja di dalamnya. Sepi sekali, padahal baru jam 8 malam. Clara memainkan handphonenya sambil menunggu kereta berhenti di stasiun tujuannya. Ketika Clara memainkan handphonenya, dari sudut mata kanannya terlihat ada sesuatu yang membuat dia terkejut. Dia melihat ada seorang perempuan berbaju putih berlumuran darah sedang melihat dirinya. Seketika Clara berteriak dan orang-orang mulai menghampirinya. Lalu ada yang bertanya kepadanya, "Nak, kamu tidak apa-apa?" Seorang pria parubaya mengenakan pakaian warna navy, celana hitam, memakai tongkat, dan mengenakan topi bulat warna hitam. "Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih," jawab Clara dengan nada santai. Ketika Clara sudah merasa lebih baik,
orang-orang kembali duduk di tempatnya. Clara merasa ada yang aneh dengan semua kejadian ini. Biasanya ketika dia pulang dari bioskop Harmony, tidak pernah ada kejadian seperti ini. Tetapi ketika bertemu dengan Alex, pertama kalinya ada kejadian seperti ini. Saat Clara sedang bergelut dengan pikirannya, ternyata kereta sudah sampai di stasiun tujuannya. Clara keluar dari kereta dan berjalan untuk meninggalkan stasiun itu lalu pulang ke apartemennya. Sesampainya di apartemen, Clara bergegas untuk mandi dan mencari inspirasi. Saat Clara sedang mencari-cari inspirasi dari media sosial untuk karyanya, Clara melihat ada sebuah bayangan berwarna hitam di samping televisinya yang membuat Clara merinding dan takut. Saat itu Clara melihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Lalu Clara pergi ke tempat tidurnya dengan hati yang tidak tenang karena dia takut diganggu oleh bayangan hitam itu. Clara sudah mulai tidak memikirkan bayangan hitam itu lagi dan mulai tidur. Lalu Clara bermimpi ada seorang perempuan sedang berbicara dengannya. Kamu jangan pernah dekat-dekat dengan Alex ya. Alex itu punya saya. Kamu tidak berhak dekat dengannya, ucap seorang perempuan itu dan lalu menghilang dari mimpi Clara tanpa bisa Clara menjawabnya. Mimpi itu selalu muncul selama seminggu. Saat mimpi itu muncul kembali, Clara berbicara terlebih dahulu sebelum perempuan itu. Kamu kenapa selalu datang di mimpi aku sih? Ucap Clara sambil menarik tangan perempuan itu. Aku datang untuk memperingati kamu untuk tidak dekat-dekat dengan Alex, ucap perempuan itu sambil menatap tajam Clara. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Alex, jawab Clara sambil memandangi perempuan itu. Seketika perempuan itu menghilang dari mimpinya membuat Clara terbangun. Ternyata jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi dan Clara mulai melakukan aktivitasnya. Dalam beberapa hari, Clara terus memikirkan perempuan itu. Dia menjadi semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di bioskop Harmony. Sebab perempuan itu muncul ketika Clara pertama kali bertemu dengan Alex. Maka dia memutuskan untuk kembali ke bioskop pada malam berikutnya. Saat berjalan melalui lorong menuju studio yang sama, dia merasa seolah-olah waktu berputar mundur. Cahaya lampu neon di lorong menyala dengan lebih terang dan suasana di dalam bioskop terasa berbeda. Clara memilih kursi yang sama dan menunggu dengan sabar. Tiba-tiba Alex muncul di sampingnya lagi. Kali ini dia tampak lebih nyata, lebih dekat. Mereka duduk bersama dan Alex mulai bercerita tentang masa lalunya yang tragis. Clara menyadari bahwa Alex adalah roh yang terikat dengan bioskop Harmony, mencari teman untuk mengungkapkan kisahnya yang terpendam. Lalu Clara menceritakan tentang perempuan yang telah meneror dan mengganggu dirinya. Setelah Clara selesai bercerita, Alex mengucapkan sebuah kata. Michelle, ucap Alex sambil menatap layar. Maaf, ucap Clara sambil menatap Alex. Perempuan yang mengganggu kamu selama ini adalah Michelle. Dia adalah perempuan yang suka dengan saya, tetapi saya tidak suka dengannya. Ia selalu saja menempel di dekat saya, walau sudah saya suruh menjauh, ucap Alex sambil menatap ke arah Clara. Oh, jadi itu masalahnya. Mungkin Michelle menganggap dirimu suka padaku, jawab Clara sambil menatap ke arah layar. Dengan bantuan Clara, Alex menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Begitu juga dengan Clara. Sekarang ia bisa tenang tanpa harus takut diganggu oleh Michelle. Setelah itu, mereka menghabiskan waktu bersama, menonton film-film lama dan mengenang kenangan yang hilang. Bioskop Harmony yang selama ini hanya menjadi saksi bisu, kini menjadi tempat penyatuan dua dunia yang berbeda. Malam demi malam, Clara dan Alex menemukan kebahagiaan di dalam bayangan layar perak.
Keberanian Clara untuk menghadapi keanehan membuka pintu bagi Alex untuk menemukan kedamaian. Mereka menjadi teman tak terpisahkan, membawa harapan dan kebahagiaan ke dalam bioskop Harmony yang selalu menyimpan misteri di setiap sudutnya. Seiring waktu berjalan, Clara menyadari bahwa bioskop Harmony adalah tempat yang mempertemukan mereka untuk sesuatu alasan. Hidup Clara dan roh Alex bersatu membentuk kisah yang tak terlupakan di dalam teater yang selalu menyala dengan cahaya, keajaiban, dan kisah tak terbatas.